lost my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Shalom saudara, selamat pagi. Saya pastikan saudara dan saya pagi ini dalam keadaan sehat, semangat, dan antusias untuk mengikuti ibadah online kita pagi hari ini. Baik saudara, sebelum kita mengikuti ibadah online pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan gereja sampaikan dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama saudara, hari Rabu jam 19 atau jam 7 malam kita ada menara doa via Zoom. Mari ajak saudara, yaitu orang tua, abang kakak adik semua, tetangga saudara, ajak untuk mengikuti dalam menara doa jam 7 malam hari Rabu. Dan jangan lupa hari Kamis dan Jumat kita ada KUL di wilayah masing-masing. Para gembala KUL akan aktif menginformasikan kepada semua anggota KUL. Jangan lupa hari Sabtu jam 5 pagi kita ada doa fajar, tentunya disertai dengan doa dan puasa. Dan sorenya jangan lupa saudara, para orang tua, mari ajak kita bawa anak-anak kita untuk mengikuti KUL sekolah minggu pada jam 5 sore. Dan hari Minggu saudara, kita masih ada ibadah melalui online, bisa melalui Facebook dan juga YouTube jam 08.15 pagi. Pastikan saudara tetap antusias. Bagi saudara yang mau menabur, baik itu melalui perpuluhan, rumah Tuhan, diakonia, buah sulung, saudara dapat menabur melalui nomor sebagai berikut. Demikian pengumuman kita 1 minggu ke depan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Wah, kurang antusias nih. Shalom. Shalom. Sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa, kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang baru yang telah Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami hanya ibadah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami begitu yakin Tuhan bahwa ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat Tuhan, Kau yang angkat setiap beban mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Layakan setiap kami Tuhan untuk sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku
sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hariku. Biarkanlah ku menyembah
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Shakaralabaralabayase. Oh Yesus. Mari katakan dengan lembut saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau yang layak, katakan dengan segenap hatimu. Kau yang layak, sebab hanya Yesus yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk saatnya Tuhan, kami akan melompat bagimu Tuhan. Kami akan memuji namamu Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
kami dengar, tapi bisa menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan.
Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI BKP Aston Bekasi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah. Walaupun kita masih ibadah secara online, secara streaming, tapi saya percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Walaupun kami masih ibadah secara online, tapi satu hal kami percaya tidak menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami, khususnya bagaimana kami menjalani hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, hamba hanya alat, hamba saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Iya, Bapak terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita semua sedang menghadapi kondisi yang sulit. Tapi terlebih lagi juga saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya terkasih dalam Tuhan. Inilah kehidupan yang memang harus dijalani oleh semua manusia. Apapun keyakinannya dan apapun agamanya, manusia senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan banyak lagi macam masalah yang lainnya. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, hal penting yang harus kita perhatikan adalah sikap kita dalam menghadapinya. Ya, ada orang yang dengan mudah menyerah kalah. Namun ada juga yang tetap tegar, tetap semangat dalam menghadapinya. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Dalam kondisi normal aja sebelum pandemi kita sudah punya masalah ya, betul. Nah, apalagi sekarang. Mungkin lebih banyak lagi masalah-masalah yang baru bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Nah saudara, selain sikap, maka bagi kita sebagai orang percaya, ada hal lain yang tak kalah penting yang kita perlukan supaya kita bisa menghadapi masalah ini dengan baik, yaitu doa. Alkitab mencatat ada beberapa tokoh yang memiliki kehidupan dan sikap doa yang luar biasa. Dan untuk kali ini, saya rindu kita semua belajar dari Hana. Saudara kasih dalam Tuhan, Hana adalah istri dari Elkana, seorang pria dari daerah pegunungan Efraim. Alkitab mencatat Elkana ini adalah pribadi yang rajin beribadah kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun ia mengajak keluarganya untuk selalu pergi meninggalkan kediamannya sejenak. Untuk apa? Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Saudara, Elkana sendiri mempunyai 2 orang istri, yaitu yang bernama Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, kita akan belajar dari Hana ini. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Saudara juga boleh siapkan catatan saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, Hana tidak mempunyai anak, bukan karena kesalahan atau dosanya, tetapi Alkitab mencatat karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Dan hal ini membuat hati Hana terluka. Ditambah lagi dengan sikap dari Penina yang senantiasa selalu menyakiti hatinya dan bahkan sampai membuat Hana tidak mau makan. Inilah gambaran kesedihan yang begitu dalam daripada Hana. Hana tidak bisa mengandung apalagi melahirkan anak. Dan ini merupakan aib bagi seorang istri dalam budaya Israel pada waktu itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandangan yang berlaku dalam bangsa Israel pada masa itu, kemandulan itu merupakan hukuman Tuhan atas seorang wanita. Jadi kalau ada seorang wanita kedapatan mandul, maka vonis daripada umat Israel pada waktu itu adalah wanita ini sedang dihukum oleh Tuhan. Namun dalam perkara Hana, Tuhan bukan sedang menghukum Hana. Tuhan justru sedang mempersiapkan Hana untuk melahirkan Samuel. Saudara, penderitaan dan kesedihan Hana akibat sikap Penina dan juga akibat kandungannya yang ditutup masih ditambah lagi dengan sikap Elkana suaminya. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-8 masih di 1 Samuel 1. Mari kita baca. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki? Saudara, coba bayangkan. Hana sedang mengalami pergumulan yang berat. Tidak seorang pun dapat menghiburnya, bahkan termasuk Elkana suaminya. Elkana tidak bisa memahami perasaan Hana. Elkana menganggap dirinya ini bisa menggantikan kerinduan Hana untuk memiliki anak. Sehingga ketika dia berkata, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kalau saya sederhanakan, Elkana ini ngomong kepada Hana begini, udah gak usah pusingkan soal anak, kan ada aku. Aku ini cukup. Saudara, ternyata kalau bahasa sekarang ini ya, Elkana ini gagal paham terhadap Hana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemandulan pada zaman itu memang sering dianggap aib. Bahkan dianggap sebagai hukuman Tuhan. Saudara, inilah yang membuat Hana begitu bertubi-tubi mengalami kesedihan di dalam kehidupannya. Masalahnya datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Satu, belum selesai. Dia belum selesai dengan hatinya sendiri di mana Tuhan menutup kandungannya. Ditambah lagi dengan perlakuan daripada Penina. Ditambah lagi dengan ketidakmengertian daripada Elkana suaminya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana dalam menghadapi prahara yang bertubi-tubi dalam kehidupannya ini? Mari kita lihat saudara di ayat berikutnya, ayat 9 dan 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo,
Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika prahara demi prahara datang dalam kehidupannya, Hana datang pada alamat yang tepat, yaitu datang pada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ia mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan atau bahkan mungkin kita mengalami dalam kehidupan kita, kesengsaraan itu terkadang bisa membuat orang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dibanding ketika hidup lancar, baik-baik saja dan tidak memiliki masalah besar. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika semua kebutuhan kita terpenuhi, keluarga kita baik-baik saja, kita semuanya sehat, tanpa kita sadari mungkin kita tidak memerlukan Tuhan. Karena semuanya baik-baik saja. Tapi ketika semuanya dibalikkan keadaannya, semua nampak buruk, maka sebagian besar orang akan lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Saudara, ini dilakukan oleh Hana. Namun ternyata Hana datang pada Tuhan bukan hanya untuk berdoa. Mari kita lihat di ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, Hana datang kepada Tuhan, dia menyampaikan permasalahannya, keluh kesahnya, dia berdoa dan sekaligus dia juga mengucapkan nasarnya. Kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, maka Hana bernasar, Hana akan memberikan anak itu untuk Tuhan seumur hidupnya. Saudara perhatikan baik di sini. Sesudah Hana mengucapkan nasarnya, Hana terus-menerus berdoa dan mencurahkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Jadi tidak serta-merta Tuhan menjawabnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kepedihan hati yang begitu dalam, sehingga tanpa disadari Hana ini berdoa begitu lama tanpa bersuara, hanya menangis dan mulut Alkitab mencatat mulutnya bergerak-gerak. Sehingga sampai-sampai Imam Eli menganggapnya wanita ini yaitu Hana itu sedang mabuk, saudara. Ayat 12 saya baca buat saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, Imam Eli menyangka Hana ini lagi mabuk. Lihat ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Setelah Hana menjelaskan kepada Imam Eli, maka di ayat 17 Imam Eli menjawab, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Perhatikan saudara, kita tadi sudah baca berurutan. Ketika Hana bernasar, setelah Hana selesai bernasar, tidak seketika itu juga dia mendapatkan jawaban. Tapi Hana terus-menerus berdoa sampai Alkitab menggambarkan sudah tidak ada suara lagi yang keluar, hanya air mata dan mulut yang bergerak-gerak. Sehingga Imam Eli sampai salah menanggapinya. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya Hana beroleh kelegaan setelah dia mendapatkan jawaban dari Imam Eli. Ayat 18 berikutnya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Akhirnya Hana beroleh kelegaan dan dia mau makan. Setelah ia memperoleh jawaban Tuhan melalui Imam Eli yang berkata di ayat 17 tadi, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, yaitu anak tadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua kita belajar dari Hana adalah dia datang pada alamat yang tepat, yaitu dia datang pada Tuhan. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi.
ayat 19-20 kita baca sama-sama yuk. 2, 3 yuk. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 19, pesan Tuhan begitu kuat untuk hari ini. Alkitab mencatat Tuhan ingat kepada Hana. Wow, itu luar biasa loh. Tidak banyak pribadi yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengingat pergumulan beberapa orang secara khusus. Dan sekaligus menjawabnya, hanya segelintir orang saja yang mengalaminya. Dan salah satunya adalah Hana. Tuhan ingat kepadanya. Saya terkasih dalam Tuhan. Apa yang membuat pergumulan Hana diingat oleh Tuhan? Apa yang membuat doa-doa Hana bukan hanya sekedar didengar, tapi Tuhan menjawabnya? Jawabannya ada di ayat yang ke-7, saudara. 1 Samuel 1 ayat ke-7. Mari baca sekali lagi sama-sama yuk. 2, 3. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sudah terkasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi Hana dalam mengatasi situasi yang dihadapinya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, secara internal dia menghadapi kenyataan bahwa dirinya mandul. Itu saja sudah merupakan suatu aib. Diperberat lagi oleh sikap daripada Penina yang selalu menyakiti hatinya. Alkitab mencatat berusaha membuat Hana gusar. Gusar itu kalau kamus bahasa Indonesia artinya marah. Jadi Penina selalu mengolok-olok Hana karena dia tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Tujuannya supaya apa? Supaya Hana ini marah. Marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Setiap kali, perhatikan ayat 7 tadi. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Saudara perhatikan rentang waktu ini. Cukup lama. Dari tahun ke tahun. Setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakitinya. Saudara, orang kalau pergi ke rumah Tuhan, pasti tentunya ingin nanya apa saudara? Merasakan damai sejahtera kan? Iya. Pasti inginnya beroleh kekuatan. Pasti. Akan tetapi Hana sebaliknya. Ia justru terluka hatinya. Dan kondisi ini berlangsung cukup lama, sangat tidak mudah. Memang Alkitab tidak mencatat, tapi kalau saya tafsirkan, sesungguhnya Hana mungkin gak ingin pergi. Tapi dia harus tunduk kepada suaminya Elkana, yang harus ke Silo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan setiap kali mereka ke rumah Tuhan, yang didapat Hana bukan damai sejahtera. Yang didapatkan Hana bukan ketenangan, tetapi apa? Hatinya makin tersakiti oleh sikap dari Penina. Namun Hana luar biasa, saudara. Dia tetap setia. Dia tetap sabar dalam ketidakadilan yang dialaminya. Ia tidak menjadi gusar atau marah kepada Tuhan. Ya seharusnya mungkin dia layak untuk gusar atau marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tutup kandunganku? Sehingga aku harus menanggung aib ini. Sehingga aku harus menanggung luka-luka hati ini karena sikap Penina. Tapi Alkitab mencatat Hana tetap setia. Dari tahun ke tahun dia tetap ikut suaminya bersama-sama dengan keluarganya. Pergi ke Silo menyembah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Dari poin yang ketiga ini kita belajar saudara. Sekalipun kita sudah taat dan setia kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan kita diperlakukan tidak adil oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Iya. Hana dia sudah taat. Dia setia. Tapi dia tetap mengalami ketidakadilan dari siapa? Penina. Dari lingkungannya. Dari kondisinya. Saya terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah mengalami seperti ini. Kita sudah walaupun online, kita sudah ibadah sungguh-sungguh. Dalam masa pandemi ini kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi sepertinya kita masih merasakan ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwasanya
Tuhan senantiasa mengingat setiap orang yang berseru-seru kepadanya karena kesesakan yang dialaminya, yang disertai dengan kesetiaan hatinya. Itulah dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana yang berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesesakannya. Hana berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesetiaan hatinya. Ini yang membuat Tuhan ingat kepada Hana. Jadi tidak cukup hanya dengan berseru-seru kepada Tuhan atas masalah kita. Tapi Tuhan juga melihat kesetiaan hati kita di dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Saya terkasih dalam Tuhan. Luar biasa Hana. Ini kuncinya kenapa Tuhan ingat kepada Hana. Kita sekali lagi Alkitab mencatat hanya segelintir orang yang diingat oleh Tuhan pergumulannya secara spesifik. Salah satunya Hana. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah Hana mengatakan itu di hadapan Tuhan, tadi ayat 20 kita sudah baca, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Hana beroleh anak laki-laki. Yang keempat, poin yang keempat mari kita lihat di ayat 27 dan 28 saudara. Di 1 Samuel 1 ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah pada Tuhan. Saudara, kita belajar di poin yang keempat. Bahwa Hana adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Ia menepati janjinya. Ia membayar nasarnya dengan apa? Mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Dalam kehidupan kita apabila kita memiliki pergumulan yang berat, seringkali kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Kalau nanti ini terjadi, saya akan ini. Namun ketika Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan kita, seringkali kita menunda. Saya tidak menggunakan istilah tidak menepati janji, kayaknya terlalu kasar ya. Kita menunda nazar kita. Kita menahan-nahan untuk melakukannya, padahal sesungguhnya kita bisa. Hal yang keempat kita belajar dari Hana. Hana memenuhi nazarnya. Saya terkasih dalam Tuhan. Dan luar biasa, mari kita lihat. Poin yang terakhir, yang kelima. Ketika Hana membayar nazarnya, ketika Hana mempersembahkan Samuel seumur hidupnya untuk Tuhan, apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat saudaraku, di ayat yang ke-20 dan 21. 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel dengan tulus. Dan Tuhan mengganti dengan apa saudara? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Poin yang kelima kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Saudara, ini yang kita belajari dari doa Hana 5 hal. Yang pertama, orang beriman juga tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus kita hadapi. Saudara. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Dan kita masuk poin yang kedua. Ketika kesulitan datang, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Hana, apa saudara? Datang pada Tuhan. Curhatlah di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati. Dan gak cukup sampai di situ. Gak cukup cuma datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini menjadi kunci. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun
sepertinya kita diperlakukan tidak adil. Seperti Hana, dia tetap setia. Bertahun-tahun dia menemani Elkana suaminya dan Penina madunya dan anak-anak dari Penina pergi ke Silo mempersembahkan korban dan menyembah kepada Tuhan. Bertahun-tahun setiap kali dia datang ke rumah Tuhan yang harusnya dia merindukan merasakan damai sejahtera, dia rindu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dia tidak mendapatkannya, tapi justru hatinya makin terluka dan pada puncaknya dia hanya bisa menangis tidak sanggup lagi untuk berkata-kata sekalipun di dalam doanya. Begitu hancur hatinya, tetapi Hana dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Ini menunjukkan ketulusan hati Hana yang luar biasa. Dia meminta anak itu bukan hanya untuk statusnya dia sebagai seorang wanita, supaya dia tidak dilecehkan, bukan. Tapi dari ini kita bisa lihat hati Hana sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buktinya dia persembahkan Samuel bagi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau sudah taat, engkau sudah setia. Tapi engkau masih merasa diperlakukan tidak adil. Engkau merasakan ketidakadilan di sekelilingmu. Ingat Hana. Tetaplah berseru-seru kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan gusar, jangan marah kepada Tuhan. Yang kedua, yang begitu stressing point, yang begitu kuat. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau dulu pernah berjanji dan bernasar di hadapan Tuhan. Engkau sedang menahan-nahannya. Menahan-nahan untuk membayar nasarmu. Padahal sesungguhnya engkau bisa. Jangan tunda-tunda, saudara. Tepati janjimu di hadapan Tuhan. Kalau bicara soal nasar, bukankah inisiatif datangnya dari kita? Bukan dari Tuhan. Hana bernasar, inisiatif datang dari siapa? Dari Hana. Bukan Tuhan yang minta. Karena bukan Tuhan yang minta, sudah selayaknya kita bayar nasar kita. Saudara, jangan tahan-tahan nasarmu. Cepat penuhi janjimu kepada Tuhan. Percayalah. Poin yang kelima kita belajar, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika Hana mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, anak yang lahir dalam pergumulan begitu berat, yang karena anak inilah dia harus menanggung penderitaannya sekian lama. Akhirnya Tuhan menggantikan dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Seru terkasih dalam Tuhan, mari miliki sikap doa seperti Hana. Dia datang kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Walaupun sepertinya dia masih diperlakukan dengan tidak adil, tapi dia tetap setia. Dia memenuhi janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pesan-Mu pada ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar dari Hana. Bagaimana seorang manusia biasa, tapi mampu membuat Tuhan ingat kepadanya. Mampu membuat Tuhan ingat kepada semua doa-doanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Atau kau merasakan ketidakadilan di sekelilingmu. Engkau sudah taat kepada Tuhan. Engkau sudah setia kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Engkau yang menyaksikan tayangan ibadah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, engkau melihat Tuhan, setiap mereka yang sedang mengangkat tangannya hari-hari ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Kalau sekalipun saat ini hari-hari mereka sedang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah taat, mereka sudah setia, tapi mereka masih merasakan dan mengalami ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, untuk mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti Hana. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Turunkan tangan saudara. Saya ingin berdoa buat saudara yang Tuhan ingatkan hari ini
Engkau pernah berjanji kepada Tuhan. Engkau pernah bernasar kepada Tuhan. Dan sampai hari ini engkau belum bayar nasarmu. Saudara, mari jangan tunda-tunda lagi. Mau tunggu apa lagi? Cepat bayar nasarmu. Cepat penuhi janjimu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka, jemaatmu, bahkan siapapun sedang menyaksikan tayangan ibadah ini. Mereka di hari-hari yang lalu mereka pernah janji kepada Tuhan. Mereka telah bernasar kepada Tuhan. Namun sampai hari ini mereka belum penuhi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka keberanian, kekuatan Tuhan. Untuk mereka boleh memenuhi janjinya. Untuk mereka boleh membayar nasarnya. Sesuatu yang bukan Tuhan minta. Tapi mereka sendiri yang memberikan janji itu kepada Tuhan. Mampukan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Untuk mereka secepatnya membayar nasar itu. Dan menggenapi janji mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui kisah anak ini kami kembali belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kami. Justru kamilah yang banyak berhutang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita. Saya rindu mengajak kita semua menaikkan lagu pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar setiap bagian firman yang Kau telah sampaikan pada ibadah hari ini, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, berkati untuk GBI, BKP, Astan Bekasi ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pakai gereja-Mu jadi berkat. Pakai gereja-Mu jadi berkat. Dan senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap jemaat, bahkan seluruh pengerja yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Rudi Sirkar Tuhan untuk sebagai gembala. Berkati Ibu Gembala, berkati keluarga besar mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati seluruh pengerja yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bila mereka tetap senantiasa sehat dan aman senantiasa dalam lindungan tangan Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi alat di ladang-Mu, di tangan-Mu. Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini, Engkau yang memegang gereja-Mu luar biasa lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kita naikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Arahkan mata, hati, pikiran, dan fokus hidup saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan ibadah hari ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali di awan-awan permai, menjemput kita semua dan kita semua hidup kekal memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah hari ini, mari bersama-sama dengan iman, dengan suara keras bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sehat selalu saudara dan senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.